Yahudi melanggar perjanjian, saudara. Nabi Muhammad masuk ke Madinah sudah buat perjanjian dengan suku-suku kabilah-kabilah termasuk suku-suku Yahudi. Ada perjanjiannya, tidak boleh saling mengganggu. Ternyata Yahudi mengganggu. Akibatnya apa? Nabi SAW katakan kepada sahabatnya, ayo berangkat kalian semua, kita kepung itu. Dikepung satu kampung orang Yahudi, diusir sama Nabi satu kampung, pergi mereka semua. Nabi kita nggak main-main, saudara sekalian. Coba-coba ganggu umat Islam, coba-coba melanggar atau mengganggu umat Islam, Nabi kita akan tampil jadi pembelanya. Kenapa? Karena dia pemimpin umat Islam. Dia nabinya, dia rasulnya, makanya dia jadi pembela. Alhamdulillah. Masya Allah, saudara sekalian, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Palestina. Di Palestina umat Islam sekarang ini akibat apa? Akibat nggak ada khalifah. Nih kita sekarang nggak punya khalifah nih. Akibatnya umat Islam dibantai. Di Palestina anak kecil mati dibunuh, perempuan dibunuh, kakek-kakek dibunuh, nggak ada yang belain. Pemerintah Islam, tetangganya Mesir, justru pemerintahnya kerjasama sama Yahudi. Kurang ajar tidak? Gila tidak? Mesir bantu perang melawan umat Islam di Gaza, ikut serta bantu Israel. Allah. Tetangga Palestina ada lagi namanya Yordania, enggak dibantuin juga sama pemerintah Yordania. Saudi juga dekat. Saudi namanya kerajaan Islam. Malahan orang yang berangkat ke Saudi pakai umroh tapi pakai syal Palestina ditangkap. Umroh pakai syal ada bendera Palestinanya ditangkap. Bukan main itu. Luar biasa negara-negara Arab. Ini negara-negara Islam sekarang. Jadi nggak ada khalifah. Akhirnya umat Islam harganya murah, nyawanya murah. Kenapa? Nggak ada khalifahnya yang mengayomi mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat nih apa yang menjadi penyebab perang di Palestina udah 1 tahun. Nah, ini fokus ceramah saya di sini aja deh. 1 tahun perang Palestina. Apa yang menjadi penyebab perang di Palestina? Yang pertama, 2 tahun yang lalu Israel mengumumkan akan membongkar Masjid Al-Aqsa yang ada Kubbatus Sohrah, musola yang kubahnya warna emas. Itu Yahudi mau bongkar. Lalu dia mau bangun ma'bad Yahudi, dia mau bangun rumah ibadah orang Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa tadi. Allah. Itu dia mau ambil. Makanya orang Yahudi udah nyebarin omongan dari udah lama sih. Sama antek-anteknya dia udah bicara. Udah, itu Masjid Al-Aqsa bagi 3 saja. Sepertiga buat orang Yahudi, sepertiga buat orang Islam, sepertiga buat Nasrani. Masjidil Aqsa itu besar, masjid terluas di muka bumi. Ada yang tahu luasnya berapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nih kayaknya dapat duit warnanya merah nih. Ada yang tahu nggak? Oke deh, saya kasih tahu aja dah. Masjidil Aqsa luasnya dicatat ya 100
meter persegi. 144.000 meter persegi, 14,4 hektar. 14,4 hektar. Ini Majelis Taklim Al-Afwan ini berapa hektar nih? Kayaknya nggak nyampe 1/4 hektar. Mungkin ada 1/4 hektar kayaknya nih. Ini Masjid Al-Aqsa luasnya 144.000 meter persegi, 14,4 hektar, bisa menampung 300.000 orang sholat di dalamnya. 300.000 orang sholat di dalamnya. Masjid terluas di muka bumi. Kecuali sekarang. Kalau sekarang Masjidil Haram lebih luas. Kenapa? Karena ada perluasan-perluasan. Hotel-hotel dibongkar, bangunan-bangunan bersejarah, rumah-rumah sahabat dibongkar. Waduh, dibongkar semua. Di perluasan, jadi Masjidil Haram bisa menampung jutaan orang sekarang. Nah, kalau dulu masjid terluas Baitul Maqdis. Dulu namanya Baitul Maqdis, sesuai dengan nama Masjid Al-Haram, namanya dulu Baitul Haram. Dulu Baitul Haram namanya. Rumah Allah pertama di muka bumi yang Allah taruh di mana? Di Makkah. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya rumah Allah pertama yang Allah letakkan di muka bumi adalah yang berada di Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkah adalah Makkah mubarakan, yang telah diberkahi, wahudan lil alamin, sebagai petunjuk bagi sekalian alam. Itu tempat rumah Allah pertama diletakkan di muka bumi, Makkah. Rumah yang kedua apa? Ditanyalah oleh Abu Dzar, Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya bernama Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Qultu summa ay? Lalu aku bertanya lagi, apa setelah Masjidil Haram? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Nomor 2. Qultu kam kana bainahuma? Lalu aku bertanya lagi, berapa jaraknya antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Jaraknya berapa lama? Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Singkat, hanya 40 tahun setelah Masjidil Haram dibangun, 40 tahun berikutnya Masjid Al-Aqsa. Makanya para ulama sepakat, orang yang membangun Masjidil Haram dialah yang membangun Baitul Maqdis. Karena hanya 40 tahun. Bukan abad yang berbeda, bukan zaman yang berbeda, masa yang berbeda, bukan. Masanya dia juga hanya 40 tahun. Makanya disepakati oleh para ahli ilmu, ahli sejarah, yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam juga yang membangun Masjid Al-Aqsa 40 tahun setelah Masjidil Haram. Singkat, jadi ini zaman dulu nggak ada masjid, cuma 2 di muka bumi. Kalau Baitul Haram adanya di satu lembah yang nggak ada pohon-pohonan, nggak ada air, nggak ada pohonan. Bayangin, di situ Allah taruh rumahnya. Sampai sekarang ada. Itu namanya Baitul Haram. Baitul Maqdis
adanya di Syam, di Palestina, di puncak gunung, namanya puncak gunung Jabal Baitul Maqdis. Itu puncak gunungnya namanya Baitul Maqdis. Berapa di dalamnya sekarang? Baitul Maqdis, di dalamnya terdapat 10 musola. Di dalamnya banyak musola. Zaman Nabi dulu Isra Mi'raj nggak ada musola, nggak ada. Bangunan-bangunan yang ada di dalam Baitul Maqdis itu semuanya khalifah datang dia bikin satu, sultan datang dia bikin satu bangunan, bikin satu bangunan. Sekarang di dalam Baitul Maqdis ada 10 musola, 7 musola di atas tanah, 3 musola di bawah tanah. Kenapa ada yang di bawah tanah? Yang di bawah tanah itu karena dia turunan, jadi dibikin 2 tingkat. Jelas apa enggak? Jelas. Salah satunya yang mau diambil sama Yahudi adalah musola, salah satu musola di dalam Baitul Maqdis, namanya musola Qubbatus Sokhroh. Di bawah kubah yang warna emas, bukan yang warna hitam. Kalau yang kubahnya warna hitam, itu tempat imam dan khotib, rawatib di situ. Tapi kalau yang kubahnya warna emas, itu tempat sholat perempuan biasanya. Di bawahnya ada apa di dalamnya? Musola yang kubahnya warna emas itu di bawahnya ada yang namanya sokhroh. Apa itu sokhroh? Sokhroh adalah batu, tingginya 2 meter lebih, lebarnya 13 kali 18 meter. Batu itu namanya sokhroh. Disitulah tempat Nabi Adam pertama kali membangun al-mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab adalah tempat sholat, kamar untuk sholat. Di atas batu itu, di bawahnya batu itu ada goanya, namanya Magharatul Arwah. Di bawah batu, nanti buka di Google, namanya sokhroh. Kalau bahasa kita sakra, keluar tuh batu. Di bawahnya ada goa, kita bisa sholat, bisa ngaji di situ, 60 orang masuk. Tapi kalau di atas, sekarang udah dipagar. Di atas itulah para nabi dulu ibadahnya di situ, termasuk nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj masuk ke Baitul Maqdis, lalu nabi kita disuruh naik ke atas batu sokhroh itu, lalu dari situ tembus naik ke langit, saudara. Terbuka pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai lihat neraka, lihat surga, sampai terus kemana? Lihat ke Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Terus naik, turunnya ke Baitul Maqdis lagi. Dari atas batu itu batu sokhroh, tempat paling mulia di Baitul Maqdis. Paling mulianya di Baitul Maqdis. Batu sokhroh, Pak, tempat orang ibadah dan doa-doa di situ ijabah. Itulah yang mau diambil sama Yahudi. Sekarang saya mau nanya umat Islam, kira-kira rela atau enggak? Rela atau tidak? Dulu namanya Baitul Haram dan Baitul Maqdis. Tapi setelah Isra dan Mi'raj, Allah menamakannya Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Aqsa. Jadi 2 masjid, tadinya Baitul Haram dan Baitul Maqdis. Begitu Isra Mi'raj, Allah katakan 2 tempat itu namanya Masjidil Haram, yang satu lagi Masjid Al-Aqsa. Hanya 2